Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimin amin. Tekan apa? Al-izzatu utawi pitutur al-hadiyata asyarata kang nomor 11 iku fi takhliyati in dalam nyepe akan ati wa tahliyati takhliyah lan tahliyah wa tahliyati lan maes-maesi ati. Tahliyah nyepeaken ati, tahliyah maes ati. Yang bagi prayukolil muta'allimi kaduwe wong kang belajar santri apa ayatakhalla yento merti sepi atau perusahaan nyepeaken sapa mutalim yento nyepeaken sapa mutalim nyepeaken anil awsafi saking pira-pira sifat azami matikan winoto tercela lianna korona teman satunya al awsaf azamimah iku najasatun najis ma'nawiyatun kang bangsa maknawi wa yuzakkilan bersihaken sapa muta'allim nafsahu ing awak dhewe ne muta'allim bersihake min jamiha saking sekabehane al-awsaf az-zamimah wa yatahallalan yen lan maes-maesi sapa muta'allim maes-maesi bil awsafi kelawan pira-pira sifat alhamidati kang pinuji liyan tafiya supaya ngalap manfaat sapa muta'allim bilmi kelawan ngelmune muta'allim fid daraini dalam dunia akhirat. Jadi santri itu harus membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Karena sifat tercela itu najis maknawi. Najis maknawi. Ada lagi yang mengatakan kalbun maknawiyun, anjing-anjing maknawi. Bersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela dan hiasi dirinya, hatinya dari sifat-sifat yang terpuji agar si santri itu bisa mendapatkan kemanfaatan ilmunya dunia dan akhirat. Sifat tercela itu apa saja? Fal awsafu mengkotai pira-pira sifat azamimatu kang winoto iku kal hasati kaya dene hasud wal hiqdi lan munek-unek wal kibri lan gumede sombong wal ujubi lan ujub ya
wal bukhlilan medit, wariyailan riya, wa hubbil jahilan seneng pangkat, wariyasatilan seneng dadi pimpinan, wattafakhurilan angga-anggaan, wal ghadabilan muring, wal ghibatilan ngrasani, wan namimatilan nadu-adu, wal kadzibilan goroh, wa kasratil kalamilan akeh kalam omongan, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kasrat sepadane mengkono-mengkono hasad ilahirihi. Ini contoh-contoh penyakit-penyakit hati, sifat-sifat tercela yang harus dijauhi oleh santri. Hasud satu, hasud ini penyakit yang sulit sekali dihindari. Orang hasud itu biasanya dengan yang selevel. Kalau kiai hasud ya dengan yang sesama kiai. Kiai yang satu, ustadz yang satu, santrinya banyak, yang satu tidak hasud. Hasud itu apa sih? Tanda-tanda hasud itu apa sih? Tanda-tanda hasud itu adalah satu, tidak terima, tidak legowo ketika memandang orang lain mendapatkan nikmat. Jadi kalau ada yang sesama itu mendapatkan kenikmatan, itu enggak legowo, enggak rela, inginnya jangan orang lain yang dapat nikmat itu, tetapi dirinya sendiri. Kalau sudah parah itu hasud, tidak sekedar tidak legowo, tidak sekedar tidak terima, tapi langsung berupaya ngotak-atik bagaimana agar supaya kenikmatan temennya itu hilang. Ini kalau sudah parah. Nah biasanya itu orang yang semacam itu adalah antar sesama yang selevel. Kalau kiai ya dengan kiai, pedagang ya dengan pedagang, ya dalam konteks yang sama. Kalau kenek ya dengan sesama kenek, ya mungkin kenek kok hasud karo kiai. Nggak mungkin orang kenek kok hasud karo kiai karena santrinya banyak. Enggak. Ya yang sesama santri. Ya. Bahkan penyakit hasud itu biasanya mengena kepada orang-orang besar. Orang-orang besar itu hasud. Ya, hasud ada pedagang dengan pedagang di pasar misalnya, yang satu laris dagangannya, yang satu enggak, jengkel dia, marah dia, ya enggak terima, enggak legowo, itu hasud. Santri jauhkan sifat hasud sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena dikatakan fal awwalu al hasadu fa haqiqatu, fal awwalu mengkote kang awal ku al hasadu hasud fa haqiqatu mengkotai sajatine hasud iku ayakro ayito geting ora legowo sapa man wong nikmatallahi taala ing nikmate Allah taala an akhi ando saking kancane man
fayuhibbu mengko demen sapa man zawalaha ing langit nikmat anu saking akhihi wa huwa hasadiku min qabihil hisali setengah saking Allah alane pira-pira tingkah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hasadu ta hasadiku yakulu mangan apa hasud mangan al hasanati pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al hataba ing kayu bakar. Rawahu riwayatakan hu ing hadis Ibnu Majah ini Ibnu Majah. Ya, parahnya hasud itu adalah bisa menghabiskan pahalanya kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Jadi kayu bakar yang segunung gedenya mengumpulkan kayu bakar sampai menjadi satu gunung itu, kalau sudah menggunung kayu bakarnya sudah kering, dibakar dilalap api sehari habis, padahal ngumpulkannya itu beberapa tahun. Seperti itu menganalogikakannya Rasulullah SAW terhadap hasud. Begitu dahsyatnya hasud di dalam menghabisi pahala kebaikan. Setiap hari manusia mencari kebaikan, mencari pahala dengan berbagai model macam kebaikan. Terus dikumpulkan, ada yang sembahyang, ada yang wiridan mujahadah, ada yang sedekah, ada yang nolong orang, ada yang apa macam-macam, semua dikumpulkan pahala itu. Tahu-tahu habis gara-gara mempunyai sifat hasud. Ya, di sini ini hasud itu merupakan senjata setan yang paling ampuh, termasuk ini merupakan senjata setan untuk menghabisi pahala kebaikan manusia. Ya, ini setan yang luar biasa. Kerjaan setan itu begitu. Orang itu digoda pertama kali, digoda untuk tidak berbuat baik. Ya, kemudian kalau tetap si manusia itu berbuat baik, kemudian digoda oleh setan, dibujuk oleh setan agar riya. Tujuannya kalau ibadah riya kan tidak ada pahalanya, maka manusia digoda dengan riya. Digoda dengan riya nggak mempan, tetap manusia itu beramal dan ikhlas. Digodalah manusia dengan yang namanya hasud. Wallah, masya Allah, naudzubillah, orang kalau sudah hasud itu parah. Wa'lam lan ngerti sapa sira annahu teman satune kelakuan iku la syai'a ora ana jenis suwiji-wiji iku mujud minasyarri saking perkara ala abdurra kang luwih mbahayani minal hasadi saking hasud. Ketahuilah tidak ada pada sesuatu yang buruk yang lebih berbahaya dibanding hasud. Ya. Jadi hasud itu merupakan sifat tercela yang paling berbahaya. Lianna ukara tamasatuna hasud iku yuqi'uni ba'kan apa hasud al hasida ing wong kang hasud den tibakan fi khamsi uqubatin in dalam 5 pira-pira tatrapan qabla ayyasila in dalam sadurunge yen temuka sapa hasid ilal mahsudi marang wong kang den trengkeni apa makruhun perkara kang den kedingi.
Sebab orang yang hasud itu, sebelum orang yang dihasudi merasakan perbuatan buruknya orang yang hasud, sekali lagi, orang yang hasud sebelum yang dihasudi itu merasakan dampak kehasudannya, itu yang hasud itu sudah merasakan 5 dampak daripada perbuatan hasudnya itu. Apa itu? Awaluha utawi kawitan ya khamsiyong kubatin iku ghamun prihatin susah la yang qatimu kang ora kabegot apa ghamun. Pertama, merasa susah, menderita yang tidak hilang. Jadi coro Jawa niki atine ming nyas-nyasan wae, trataban wae. Sebab orang hasud itu di mana saja tetap itu hatinya ndak tenang, nyas-nyasan. Weruh kancane utawa ana tanggane gawe omah HP tratap. Nggo tanggane tuku mobil tratap meneh. Tanggane dodolan laris mak tratap meneh. Weruh tanggane tamune oke mak tratap meneh. Sampai di pengajian coba. Iki ibaratnya wong wedok niku dengar-dengar kanan kiri, masya Allah, sebelah kanannya itu nganggo emas, masih gede-gede mak tratap meneh. Itu di mana saja orang hasud itu merasa susah. Enggak pakai emas, sama-sama enggak pakai emas, tapi sebelah kiri ini pakaiannya lebih bagus daripada saya ini mak teratap meneh. Enggak ada tenang-tenangnya orang hasud itu. Maka biasanya orang yang hasud itu penyakitnya itu kena jantung, jantung, darah tinggi, keras, menderita lah pokoknya. Coba kalau menjadi orang yang hatinya itu tidak ada hasudnya, ngelihat orang lain dapat nikmat, ikut bahagia, ikut bersyukur, sehingga orang lain dapat nikmat, kita juga mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan apa? Satu, hatinya tetap tenang. Yang kedua, ada kemungkinan ikut kecepretan nikmate wong liya yang kita ikut bersyukur. Gara-gara kita ikut bersyukur. Mbuh kapan mangsane arep diparingi nikmat yang sama oleh Allah. Contone wong duwe kios nang pasar, kios sebelah laris sepol. Jaga hati, jangan sampai hasud. Ketika tetangga sebelah itu laris jualannya, hatinya dijaga untuk tidak hasud dan kondisikan hatinya untuk ikut bersyukur. Kamu yang bersyukur, ini nanti cepat atau lambat kamu akan mendapatkan nikmat yang sama dengan temannya itu. Malah kadang yang dapat nikmat itu tidak bersyukur. Kalau yang dapat nikmat tidak bersyukur bisa hilang. Lah kamu yang nggak dapat nikmat ikut bersyukur, cepat atau lambat nanti akan ikut merasakan nikmatnya orang lain itu. Kan enak. Tanggane mangkat kaji. Iki nek wong hasud kan lah ora aneh. Mangkat kaji ora aneh, kaji paduli. Paduli iki ngerti apa-apa didoli. Ana meneh nek kae ora kaji paduli apa kaji wahyu, sawahe payu. Lah ora aneh, nyong ya bisa, nek apa-apa didoli bisa kaji. Lah kok ora didoli.
Mau ngerumpi niku jan paling nikmat ku prang. Nek kae lah wong ana kae sedulur si akae kajine maer kaya wong adol apa iso mangkat kaji nek tanggane aku lah. Ula gaweane iki biasanya wong tukang hasud ngono kuwi wonge melarat ya wonge melarat rezekine rekoso merasa banyak orang yang nemeni tapi ndak ada yang senang. Ya, inilah kenapa anjuran perintah agama hati kita bersihkan dari yang namanya hasud. Pertama, nggak ada tenang-tenangnya hidup. Wasaniha utai kang kaping pindone khamsi uqubat iku musibatun musibah la yujaru kang ora den ganjar apa sapa alaihim man. Yang kedua, dia karena hatinya terus hidupnya nggak tenang, hatinya menderita ketika orang lain dapat nikmat. Itu kan penderitaan namanya musibah itu. Mestinya kalau kena musibah itu Allah kasih pahala, memberi pahala. Tapi pahalanya tidak. Tapi kalau orang yang hasud, sakit hatinya orang yang sakit hati karena hasud itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit hati manusia karena dizolimi orang lain, nah itu dapat pahala. Kemarin saya jelaskan, kalau ada sakit-sakit hati sesama manusia karena dizolimi sesama manusia, ketahuilah Allah itu sedang memberi kesempatan mandine dungo. Nggak usah kamu sibuk berpikir membalas kezaliman itu. Kamu segeralah manfaatkan rasa sakit hati kamu untuk berdoa kepada Allah, karena saat itu adalah mustajab. Doaul mazlum mustajab. Doanya orang yang teraniaya itu adalah mustajab. Jangan sibuk mikir strategi membalas orang lain. Emang kesempatan doa itu. Ya. Nah, kalau musibahnya orang yang suka hasud, ya, musibah sakit hatinya orang hasud, itu tidak diberi pahala oleh Allah. Ini siksaan yang kedua. Wasal, kerugian yang kedua. Wasalithu tekan kaping telune khamsa uqubatin iku mazammatun winodo layuh matu kang ora den puji sepeman biasa kelawan lantaran mazammah. Yang ketiga, tercela, tidak terpuji. Tidak ada orang yang senang hasud, tidak ada orang yang senang dengan orang yang hasud, termasuk orang yang hasud sendiri. Kan aneh ya? Nggak ada orang yang senang kepada orang yang hasud, termasuk antar sesama orang yang hasud itu tidak senang. Sama dengan bakhil ya, yang namanya sifat-sifat hati kan begitu. Jadi lucunya ya, yang namanya sifat penyakit hati itu lucu ya. Tidak ada orang yang mempunyai sifat sama itu cocok, enggak ya. Sifat sifat penyakit hati itu enggak ada orang senang. Yang senang hanya dirinya sendiri saja. Takabur misalnya, ini orang tidak ada yang senang dengan orang sombong, tidak ada. Termasuk sesama orang sombong yang tidak senang dengan kesombongan orang lain. Bakhil misalnya, tidak ada orang yang senang dengan orang bakhil, dengan kebakhilan orang lain, tidak ada. Termasuk sesama orang bakhil tidak senang dengan kebakhilan orang lain. Itu lucunya sifat-sifat tercela
hati itu begitu itu. Nah, termasuk hasud itu tidak ada orang yang senang. Termasuk orang-orang yang hasud atas kehasutan orang lain tidak senang. Warabi wa teka ping bapak teh hamsi yang kubat iku ayas khota nyento bendu alaihi ngatas iman sapa Rabbu pangeran. Yang keempat, orang yang hasud itu adalah dibenci oleh Allah. Jadi dibenci oleh sesama manusia, tidak diseneng dengan sesama manusia, juga dibenci oleh Allah. Ya, masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Wa ila khamis wa tikapin liman khamsi gubat iku ayyughlaqa into din kunci alaihi ngatasé man apa babut taufiki lawangi pitulung. Yang kelima, man hasud berarti yang kelima, orang yang hasud itu dikunci pintu taufiknya. Artinya orang yang hasud tidak akan mendapatkan pertolongan Allah, ya. Di sini sekali lagi santri biasakan untuk legowo, untuk ikhlas, untuk ikut mensyukuri ketika orang lain mendapatkan nikmat. Maka di dalam kitab Ihya itu ada penjelasan bagaimana cara mengobati hati yang mempunyai sifat hasud. Caranya adalah harus mendoakan sesering mungkin, mendoakan orang yang dihasudi sesering mungkin, didoakan baik, ya, sesuai dengan apa yang kita hasudi. Misalnya, ya, kita hasud dengan orang yang lebih kaya dengan kita. Untuk menghilangkan penyakit itu dari diri kita, petunjuk Imam Al-Ghazali, doakan yang dihasudi itu tambah nikmatnya. Sesering mungkin lakukan. Ya Allah, itu tetangga saya kok semakin kaya. Ya Allah, muga-muga tambahi sugih ya Allah, tambahi barokah ya Allah. Jenengan kon nglegake mujahadah sesering mungkin, ndongake tambahi nikmate wong liya. Ya, ana tanggane misalnya punya santri, ya, kemudian hasud, ngelegake sesering mungkin, dongake tanggane mau, ya Allah, tanggane kula kok santri tambah kata. Ya Allah Gusti estu kula ikhlas tangga kula duwe kanca, duwe santri kata, mugi panjenengan tambahi katahe, tambahi berkahe. Terus dipaksa hati kita untuk semacam itu terus, ya, sesering mungkin setiap kali berdoa semacam itu lama-lama nanti setan itu ndais cara Jawane, ya, ketipu dengan kita setan, dan lama-lama nanti hasudnya akan menjadi hilang. Itu caranya begitu itu. Wallahu a'lam. Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.